Shalom semuanya. Pertanyaan hari ini, apa karya-karya pemeliharaan Allah? Jika ada Tuhan, mengapa dunia selalu penuh dengan perang dan kegelapan? Semua yang saya lakukan tidak berjalan dengan baik. Kesehatanku juga buruk. Sepertinya Tuhan sedang menghukumku. Bukankah semuanya terjadi secara kebetulan? Dari dua hal yang Tuhan lakukan dengan putusan-putusannya, penciptaan dan pemeliharaan. Pertama-tama, kita sudah belajar tentang penciptaan, dan sekarang saatnya untuk belajar tentang pemeliharaan. Bagaimana jika Yang Esa yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan biarkan apa adanya? Akankah tetap sama? Apakah akan rusak seiring waktu? Atau akankah itu berkembang dan menjadi lebih dan lebih sempurna? Sebaliknya, jika Tuhan tidak biarkan apa adanya, apa yang akan Dia lakukan untuk makhluknya? Mari belajar tentang pemeliharaan Tuhan saat ini dan temukan jawabannya. Inilah jawaban hari ini. Karya-karya Allah ialah Allah memelihara dan memerintah seluruh makhluknya dan semua perbuatannya dengan amat kudus, hikmat, dan kuasa. Pertama, mari kita pelajari definisi pemeliharaan, objek, dan metodenya. 1. Definisi pemeliharaan. Pemeliharaan berarti memelihara dan memerintah. Kata memelihara lebih baik dipahami ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang memelihara juga adalah Tuhan yang menciptakan. Artinya, Tuhan yang menciptanya, memeliharanya, dan ketika dipelihara, makhluk dapat berlanjut. Tentu saja, agama lain juga memiliki teori bahwa pencipta memelihara dunia. Tetapi untuk percaya pada kenyataan bahwa Dia tidak hanya memelihara, tetapi juga memerintah adalah iman pada pemeliharaan. Apalagi arti kata memerintah sangat berbeda dengan nuansa Tuhan yang memberikan prinsip tertentu dan membiarkannya bekerja sendiri dengan prinsip itu seperti robot. Pemeliharaan berarti bahwa Tuhan secara pribadi campur tangan di dunia ini dan bekerja dengan memasukinya. 2. Target pemeliharaan. Target dari pemeliharaan mencakup semua makhluk dan semua tindakan mereka. Ada banyak orang yang secara keliru percaya bahwa mereka yang diperintah oleh Tuhan hanya terbatas pada mereka yang percaya kepadanya. Artinya, mereka berpikir bahwa Tuhan hanya terbatas pada agama-agama tertentu, padahal tidak demikian. Ini karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan semua makhluk, beriman dan tidak beriman. 3. Cara pemeliharaan. Ajaran utama dari pemeliharaan adalah bahwa ini tidak sama dengan secara pemrograman. Tuhan memutuskan semua tindakan kita, termasuk semua hal di dunia, tetapi Dia memerintah dengan cara yang tidak kita ketahui. Jika Tuhan memelihara dan memerintah dunia, atas dasar apa Dia akan memerintah? Seperti dalam penciptaan, tujuan juga penting dalam pemeliharaan. Apakah standar pemeliharaan? Apakah prinsip pemeliharaan itu? Kita membutuhkan pertanyaan seperti ini, karena bahkan orang biasa pun percaya bahwa harus ada prinsip bahwa dunia bekerja. Misalnya, ada pepatah seperti kausalitas dan retribusi. Istilah-istilah ini digunakan untuk menyatakan pandangan bahwa konsep kebaikan dan kejahatan adalah dasar dari segalanya, bahwa jika kita melakukan dosa, kita pada akhirnya akan dihukum, dan bahwa jika kita berbuat baik, kebaikan itu pada akhirnya akan kembali kepada kita. Ngomong-ngomong, istilah ini tampaknya mirip dengan kata-kata dalam Alkitab. Semua bekerja sama untuk kebaikan. Tapi apakah itu benar-benar sama? Apa yang dimaksud dengan ini? Namun, penegasan tentang apa yang baik dan apa yang benar masih memiliki standar yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya,
Utilitarianisme mengatakan kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar sebagai kebenaran, tetapi ada banyak posisi lain juga. Tetapi kita telah belajar bahwa standar kebaikan adalah Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan inginkan itu baik, dan Tuhan sendiri adalah totalitas kebaikan. Misalnya, kita memiliki konsep baik dan benar. Kita hanya menganggap orang baik sebagai orang yang memberikan, orang yang membantu, orang yang tidak mencuri, orang yang tidak melanggar hukum, dan orang yang tidak membenci orang lain. Dengan kata lain, kita percaya bahwa moralitas dan etika diciptakan oleh pikiran manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa konsep kebaikan itu sendiri adalah pemberian Tuhan. Alasan mengapa kita tidak mencuri adalah karena kita tahu bagaimana menghargai barang orang lain. Dan kita tahu bagaimana melakukan sesuatu yang baik bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi manusia. Oleh karena itu, baru bisa dikatakan baik bila kehendak Tuhan yang terjadi. Bekerja sama untuk kebaikan adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan kehendak dan pemeliharaan Tuhan sebagai eksekusi dari ketetapan tersebut. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan menyediakan pemeliharaan, kita juga dapat mengatakan bahwa Tuhan sedang melakukan kebaikannya. Namun, banyak orang memahami ungkapan bekerja sama untuk kebaikan sebagai ekspresi keyakinan agama bahwa ada hal-hal baik dan hal-hal buruk di dunia, tetapi pada akhirnya hal-hal akan menjadi lebih baik. Namun, apa yang Alkitab ajarkan berarti bahwa semua hal yang terjadi di dunia direncanakan dalam sebuah rencana, dan melalui hal-hal ini, Tuhan pada akhirnya akan menggenapi kehendak-Nya. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam sejarah panjang, bahkan ketika kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, bahkan pada saat kita memiliki hati yang jahat dan bertindak jahat pun, semuanya Tuhan mengetahui. Ajaran Alkitab bahwa Tuhan memelihara dan memerintah semua ciptaan dan semua tindakannya, pada kenyataannya sulit untuk disetujui oleh dunia. Ini karena manusia suka menganggap diri mereka sebagai makhluk yang mandiri dan sangat tidak suka dan malu untuk diberitahu bahwa mereka diperintah atau dipelihara oleh orang lain. Namun, fakta yang gamblang tidak dapat disangkal. Mempertimbangkan sifat Tuhan yang sempurna dan tidak berubah, ini sangat benar bahwa Tuhan memelihara atau memerintah segala sesuatu di dalam tangan-Nya. Tuhan memberkati.